untuk pemupukannya nih apa aja, apa namanya mereknya yang Mami pakai lah di sini, terus bagaimana cara pemupukannya, apakah 1 meter dari batang utamanya. Nah, itu efektifnya kayak gimana kita pemupukan ini? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi kaitan dengan pemupukan, kita harus tahu dulu ya, untuk apa sih mupuk gitu kan, dan fungsi pupuk itu untuk apa gitu. Kalau kita berbicara pupuk pertumbuhan, kita sudah banyak di YouTube ya, bahwa menggunakan NPK 15, 15, 15 atau 16, 16, 16, artinya pupuk seimbang. Nah, yang berfungsi di situ adalah N-nya itu untuk pertumbuhan akar, batang, daun, ya untuk pertumbuhan. Kemudian P-nya itu juga untuk memperkuat, untuk pertumbuhan juga, tapi untuk lebih kepada untuk memperkuat perakaran. Kemudian K-nya itu ya tentu untuk katalisator enzim, kemudian juga untuk memperkuat buah. Nah, dari fungsi itu tentu kita bermaksud misalnya untuk apa memupuk itu. Kalau misalnya untuk pertumbuhannya cukup NPK. Sedangkan untuk buah maka kita menggunakan kalium yang tinggi. Ya, misalnya ada yang 60%, ada 20, 20, 60. Saya tidak sebutkan merek apa. Yang jelas banyak di pasaran yang kalium tinggi. Dengan dimaksudkan nanti kan kalau kalium tinggi itu seperti tadi, fungsi K itu adalah untuk mempertahankan bunga dan buah, kemudian untuk katalisator enzim. Jadi dari dari klorofil yang di buah, klorofil itu kan dirubah menjadi merubah amilum menjadi gula. Nah, itu harus proses itulah. Itu harus kita tahu, itu manfaat daripada kalium. Sehingga nanti buah bisa menjadi manis dan buah bisa menjadi bertahan dan banyak, insya Allah. Dan tidak gampang pecah. Nah, ini betul, mohon maaf nih Mi, kalau untuk pertumbuhan tadi NPK seimbang ya udah cukup ya. Nah, tadi untuk yang untuk pembuahannya berarti generatif lah kita bilang ya. Iya. Nah, itu mereknya apa Mi? Disebutkan saja ini biar kita ini saya akan dikejar nih sama yang nonton ini. Iya, nanti saya dibilang sponsor ini. Oh, enggak apa-apa, Mi. Enggak apa-apa. Sponsorin ya. Iya. Iya, baik. Banyak ya di pasaran ya yang kalau saya menggunakan Gandavita ya, kalau untuk buah disemprot, kemudian kalsium boron ya untuk kalsium dan boronnya. Kemudian untuk untuk mikro itu banyak saya pakai di Tepenggati itu ya, mudah-mudahan ada nih Tepenggati ya, itu saya juga coba, Anda punya ya. Kemudian juga kalau fungi saya pakai Amistar Top, sedangkan insek saya pakai ini teman punya, mereknya tidak ada karena kalangan sendiri itu gitu. Itu saja sebenarnya, tidak ada yang rahasia. Cuman barangkali seperti tadi, kalau ingin buah banyakkan cabang buah. Gitu. Terus caranya memupuknya bagaimana, Mi? Apakah 1 meter atau 2 meter atau berapa meter ini kita mau kocor deh nih? Kalau sistem kocornya nih. Kalau saya begini, jadi kalau kita menanam anggur di ground ya, di tanah, logika kita bahwa akar anggur yang sudah berumur lebih dari 1 tahun, insya Allah itu akarnya sudah lebih dari 3 meter, bahkan bisa 5 meter atau lebih. Nah, tentu kalau kita memupuk misalnya menggunakan pupuk-pupuk mahal, kayaknya kurang efektif di akar. Lebih efektifnya tentu di daun. Maka saya di sini menggunakan NPK biasa. Kalau untuk akar, walaupun NPK, berbuah gitu. Iya, dengan tetap itu yang 2 sendok per 10 liter itu tetap setiap minggu itu saya lakukan di akar. Sedangkan di daun ya itu tadi yang kalium tinggi, insya Allah itu cepat manis dan buahnya bisa.
Seperti itu Bang Ger. Oh berarti, nah itu sebenarnya saya mau tanyakan kan masalah apa namanya, masalah dosisnya, Dosisnya kan, itu. otomatis kan berbeda dosisnya nih kalau dia banyak. Nah tapi ternyata Mami menggunakan semprot, otomatis segimana banyak daunnya berarti segitu dibutuhkan ya. Iya. Beda halnya kalau kita mau kocor kan bingung juga nih. Bingung juga, betul. Otomatis ini kan makannya dia banyak ini. Karena Kalau kita banyak pakai buahnya kocor, kan. Iya. Kalau pakai kocor otomatis kan bingung juga kita berapa sih dia makan ini anggur. Kalau terlalu sedikit takutnya nanti buahnya nggak akan jadi. Maksimal, Iya. ya. Ya memang Itu yang efektifnya seperti itu Bang Lil. Jadi kalau di akar kan akarnya sudah 3 meter, kita tidak tahu. Sementara penyerapan akar itu kan di serabut-serabut akar di Iya, ujung. Iya benar. Serabut akar. Jadi kalau misalnya kita hanya kocor di sekitar pokok batang, tentu kan penyerapan jadi tidak sempurna dia. Sementara ujung akarnya mungkin sudah berada di 3-5 meter bahkan lebih dari itu. Maka yang lebih efektif itu adalah ketika anggur sudah besar begini ya NPK-nya itu ya tetap kita berikan di akar, tetapi untuk daun menggunakan semprot setiap minggu. Jadi bawah atas ya.